Kita melanjutkan pembahasan di PA GRI Kelapa Gading ini dengan intro kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama ya. Dan kita hari ini tiba pada kitab Yosua. Saya hari ini literaturnya pakai dari ini saya buku pendahuluan Perjanjian Lama ya dari Erich Zenger. Dan ini bagian tentang kitab Yosua ini ngambil dari tulisan Georg Henschel ya, seorang scholar OT gitu. Tapi kita hari ini nggak akan membicarakan seperti biasa juga ya, nggak akan membicarakan tentang penyusunannya, strukturnya dan sebagainya. Tapi kita seperti biasa akan berkonsentrasi dengan teologi dari kitab Yosua ini ya. Nah, sudah biasanya kita waktu memikirkan ini ya, atau membaca atau sepintas kita mendengar tentang kitab Yosua, kita seringkali mendengar bahwa ini terutama adalah tentang bagaimana Yosua itu merebut ya atau mengambil tanah perjanjian ini gitu. Jadi ini merupakan satu tantangan ya bagi Yosua untuk bisa menyelesaikan ya, apa yang ditugaskan Tuhan dan sebagainya. Ini gambaran yang quite common ya. Tapi Henschel itu justru menarik, dia lebih menekankan perspektif ini bukan tentang bahasa Jerman ya, bukan tentang Landnahme, bukan tentang pengambilan atau perebutan tanah, tapi lebih merupakan cerita tentang Landgabe, yaitu pemberian tanah ya. Jadi yang ditekankan di sini ini sebetulnya sekali lagi adalah karunia pemberian ya, anugerah dari Yahweh ya. The last gift itu lebih penting ya daripada kita membicarakan tentang bagaimana kehebatan Yosua ini mendapatkan tanah ini gitu. Dan ini konsisten ya kalau kita baca di dalam teologi Perjanjian Lama secara keseluruhan ya. Memang cerita Israel sendiri dipanggil itu ya juga bukan karena kehebatan Israel kan, tapi karena belas kasihan anugerah Tuhan. Maka kita jangan menghadirkan teologi yang lain waktu kita bicara tentang tanah terus mendadak jadi boleh hebat-hebatnya Yosua yang berperang akhirnya bisa merebut tanah-tanah itu ya. Ini bukan tentang Yosua. Untuk kesekian kali, nah ini masih tentang Yahweh. Sekali lagi ya, ini bukan tentang Yosua, despite kitab ini adalah judulnya Yosua gitu ya. Tapi seperti semua kitab yang lain di dalam Perjanjian Lama, ini adalah tentang Yahweh sebetulnya, bukan tentang Yosua. So, sekali lagi ya, penekanannya itu, ini tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah ini dijanjikan oleh Tuhan ya, bukan mimpinya Israel, bukan. Tetapi Tuhan yang berjanji akan memberikan tanah ini. Dan sekarang memang di sini ya Yosua betul itu Yosua yang di dalam posisi menerima di sini ya. Jadi jauh daripada gambaran tanah yang harus diperebutkan gitu ya, direbut atau dengan kekuatan sendiri, tapi nanti kita akan melihat ada ayat-ayat yang kita boleh baca ya. Penekanan tentang teologi anugerah ini sangat kuat sebetulnya di dalam kitab Yosua. Nah, tadi kita mengatakan bahwa ini sudah dijanjikan ya kepada bapak-bapak leluhur. Saudara bisa membacanya itu, misalnya kita baca, let's say kita buka ini ya, kitab Yosua. Saya baca ayat ke-6 pasal 1 ya, pasal 1 ayat 6, ini kan di bagian depannya gitu ya, pasal 1 ayat 6. Yosua ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi ya. Kuatkan, teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, yang dijanjikan oleh Yahweh. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi sudah melihat di sini ada integrasi ya, bahkan sudah mendapatkan itu ini ceritakan sebetulnya dari Genesis ya. Saudara bisa mengaitkan ini ada apa ini namanya? Ada kaitan nggak terpisahkan ya di dalam kitab Yosua ini ditarik sampai kepada kitab pertama di Pentateuch yaitu di dalam Genesis. Saudara bisa membaca janji ini memang sudah dicatat ya di dalam
Genesis. Kalau saudara membaca misalnya ya di dalam pasal 12 itu kan cerita Abram dipanggil Allah, ini cerita Genesis of Israel gitu ya. Terjadinya bangsa Israel, terjadinya umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, saudara membaca di situ di dalam misalnya pasal 12 ayat 7 itu Tuhan Yahweh ya menampakkan diri kepada Abram dan Yahweh berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ya, tanah ini kepada keturunanmu. Jadi saudara membaca tadi Yosua 1 ayat 6 itu sebetulnya ya merujuk kepada salah satunya adalah ayat di dalam Genesis pasal 12 ini. Di dalam Kejadian sih sebetulnya bukan cuma ayat ini ya, tapi ada beberapa kali di situ dicatat gitu. Misalnya di dalam pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 24, pasal 28 ya, 35 dan bahkan as late as pasal 48. Jadi ini merupakan satu yang apa ya, penekanan janji yang diulang terus itu. Dan di sini kita bisa melihat Yosua ini, kitab Yosua ini apa ya, tidak lain tidak bukan adalah fulfillment dari tanah yang dijanjikan ini ya. Janji kepada nenek moyang atau bapak-bapak leluhur. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Yosua, saudara juga bisa mendapati ada ini ya, motif apa ini, Holy War, gitu boleh dibilang ya, apa ini ya, ya Holy War, perang kudus ya. Nah ini kalau dibandingkan dengan apa, di dalam studi itu ya, History of Religion School, Religionsgeschichtliche Schule, saudara bisa mendapati kemiripan seperti itu di dalam misalnya ini ya apa, raja-raja Moab ya, raja-raja Moab itu juga ada gambaran tentang Holy Wars ya. Terus kemudian yang ya, lebih late yaitu di dalam ideologi perang daripada kerajaan Asyur ya. Dari Assyrian Empire, di situ juga ada penggambaran tentang Holy Wars di situ ya. Terus kemudian yang ini ada kemiripan dengan Israel, dan seperti biasa Israel waktu di kemiripan ya berarti ada kemiripan sekaligus juga ada polemik ya tentang konsep Holy Wars daripada bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Yahweh itu gitu. Jadi kita sekarang bukan bicara karena ada kemiripan, oh berarti ini fotokopi gitu ya, berarti ini kalau zaman dulu ya di dalam very early research mereka bilang ini mah nggak otentik gitu, Israel cuma kopi-kopi, tiru-tiru dari ini, dari apa, ideologi bangsa-bangsa sekeliling dan sebagainya. Ya teori itu sekarang kita sudah nggak membicarakan seperti itu lagi tapi kita melihat justru dari kesamaan itu kita justru ada kesamaan, maka kita juga bisa melihat ada perbedaannya. Nah, ini sekaligus menjadi satu apa ya, polemik gitu, apa yang dipercaya oleh Israel dengan apa yang dipercaya oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Yahweh. Kita membaca di dalam konteks ini misalnya di dalam konteks Yosua ya, itu kita bisa melihat bahwa yang berperang itu sebetulnya adalah Yahweh sendiri. Yahweh itu yang memimpin perang. Nah, sudah bisa membaca itu di dalam cerita ini kan ya, Yosua yang bertemu dengan panglima perang gitu kan ya. Jadi di situ di dalam cerita itu kan penggambarannya sebetulnya adalah itu sebetulnya bukan Yosua yang memimpin perang, tapi Yahweh sendiri sebetulnya yang memimpin perang gitu ya. Nah, saudara bisa membaca misalnya, saya coba kita lihat ini ya, di dalam pasal 10 ayat 14 ya, 10 ayat 14 saya bacakan. Yosua pasal 10 ayat 14 ya. Belum pernah ada hal seperti itu, ya kalau saudara mau baca, sudah bisa baca mulai dari ayat 12 ya, tapi kita karena keterbatasan waktu kita baca dari 14. Belum pernah ada seperti itu baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan atau Yahweh ya mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bukan Yosua ya tapi Tuhan di sini. Jadi siapa yang memimpin perang?
Yahweh atau Tuhan itu. Nah, biasanya ini ada kesulitan di dalam gambaran ini ya, ya bagaimana ya menafsir ini ya, Holy Wars, terus kemudian malah bukan Yosua, bukan manusia, tapi Tuhan lagi gitu ya. Ini not to mention dengan kesulitan-kesulitan tentang perintah yang berbau-bau seperti kayak genosida dan sebagainya. Pendeta Jethro sudah pernah bahas bagian ini ya, saya di dalam PA juga, seingat saya juga beberapa kali gitu. Tapi kita coba lihat di dalam perspektifnya agak sedikit lain pada hari ini, yaitu begini saya, sekali lagi ya, sama seperti Pentateuch juga, ini kitab Yosua, ini kan ya minggu lalu ya, kalau atau 2 minggu lalu ya, waktu kita membahas tentang ini ya, tentang apa ini, Deuteronomi gitu, kita kan mengatakan setelah Deuteronomi, lalu terus kemudian masuk Yosua dan seterusnya itu ya, itu ada satu teolog namanya Nos. Dia kan mengatakan ini bisa dilihat sebagai koleksi yang disebut Deuteronomistic History ya. Deuteronomistic atau Deuteronomic History. Maksudnya apa ya? Yaitu cerita sejarah Israel sampai kepada pembuangan gitu ya. Dan ini merupakan satu kitab-kitab yang menjelaskan kenapa akhirnya Israel itu jatuh kepada pembuangan gitu. Alasannya apa gitu. Nah, penjelasannya itu ya mulai dari ini kitab Yosua ya, terus hakim-hakim dan seterusnya raja-raja ya, itu dijelaskan di situ ya. Asal mulai kenapa Israel itu akhirnya masuk dalam pembuangan. Nah, di dalam hal ini kita membaca ini dari perspektif teologi deuteronomistik ya. Yaitu apa saya yang menekankan tentang ini ya, penyembahan kepada Allah yang satu-satunya gitu, monolatri. Terus kemudian theology of covenant, teologi perjanjian yang juga sangat ditekankan dari Deuteronomic, dan tentu saja juga ada so-called Deuteronomistic teologi dalam arti ya ini ya, ada pilihan either manusia itu mau taat dan Tuhan akan memelihara, memberkati, atau manusia itu tidak taat, lalu terus kemudian akan ada penghukuman di dalam hal ini ya, exile atau pembuangan gitu. So, kita mencoba kalau melihat perspektif ini saya, maksudnya kitab Yosua ya, kalau saudara misalnya di sini mengertinya ini diresepsi di dalam zaman exile itu seperti apa gitu, di dalam zaman pembuangan. Zaman pembuangan itu kan berarti kehilangan tanah kan saya berarti ya. Orang-orang Israel ini ya nggak sedang berada di tanah gitu. Nah, di dalam keadaan seperti ini ya itu cerita yang dicatat di dalam kitab Yosua, maka ini memberikan memberikan courage ya, memberikan keberanian, memberikan pengharapan, memberikan juga penghiburan ya bagi orang-orang yang sedang tidak berada di tanah, tidak sedang mendiami negeri karena mereka di dalam keadaan terbuang ya. Jadi ini menjadi satu kitab yang waktu kita renungkan ini di resepsi di dalam zaman pembuangan, maka saudara bisa membayangkan berapa relevansinya gitu ya. Ini kan mau menduduki negeri ya, dan negeri ini diberikan oleh Tuhan gitu. Nah, sama dengan orang-orang yang di exile ya, waktu mereka akan kembali lagi ini homecoming gitu ya. Homecoming ini juga bukan karena mereka yang merebut sampai mereka akhirnya bisa homecoming gitu ya, karena mereka hebat, mereka yang berperang. Bukan, tapi mereka ini mengertinya sebagai the gift of Yahweh. Bisa homecoming itu adalah pemberian Yahweh. Maksudnya mengikuti teologi dari kitab Yosua gitu. Nah, ada cerita-cerita di dalam Yosua misalnya tentang Rahab ya. Saudara tahu ada cerita tentang Rahab ya. Jadi Rahab di situ digambarkan sebagai orang yang ya sebetulnya non-Israel gitu ya, non-Israel, tapi karena dia mengakui Allah Israel ya, maka dia di sini diluputkan ya daripada penghancuran itu. Dia bisa tetap hidup ya karena imannya. Saudara kenal cerita itu ya, kita nggak usah bahas terlalu detail lagi karena ini cerita yang kita kenal sejak dari sekolah minggu. Demikian juga dengan ini ya, kaum Gibeonit, kalau saudara membaca di dalam Yosua 9 ya, orang-orang yang mendengar tentang reputasinya ya, kemuliaan dari Yahweh, lalu terus kemudian mereka percaya, itu sudah bisa baca di dalam Yosua pasal 9 ya.
Kenapa ya bisa ada cerita-cerita seperti ini ya? Apa sih poinnya gitu kalau di dalam resepsinya gitu ya? Nah ini berarti kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa yang lain, ya itu penduduk-penduduk yang lain yang bukan orang Israel, tapi mereka yang tidak persuade atau tidak seduce, tidak membujuk Israel untuk menyembah Allah-Allah mereka, maksudnya tidak menyesatkan Israel untuk menyembah Allah-Allah mereka, ya ini kelompok seperti ini ya bukanlah kelompok yang menimbulkan kebahayaan ya. Ini bukanlah kelompok yang berbahaya gitu. Dan maksudnya mereka bisa diterima di sini ya. Lain halnya dengan ya misalnya Isabel gitu misalnya ya. Lain halnya dengan ya Isabel sudah tahu cerita itu ya, yang akhirnya seduce Israel untuk membawa untuk menyembah dewa-dewa yang lain ya, Baal, Astoret dan sebagainya gitu. Nah, ini baru ya dilihat sebagai satu bahaya. Tapi saudara melihat di situ tokoh seperti Rahab, seperti kaum Gibeonit ini ya, yang dicatat di dalam Yosua, itu menggambarkan orang-orang yang tidak membahayakan ya iman orang Israel kepada Yahweh, karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak berusaha untuk menyesatkan Israel untuk menyembah Allah-Allah mereka gitu. Bahkan di sini digambarkan mereka percaya ya kepada Allahnya Israel gitu. So, ini juga penting, maksudnya di dalam cerita orang-orang Israel yang sedang di dalam zaman exile ya, mereka mesti bisa membedakan tekanan atau seduction, apa ini nih, susah ya bahasa Indonesianya, bujukan rayuan ya, daripada bangsa-bangsa yang mau membawa mereka untuk menyembah kepada dewa-dewa asing itu. Saudara ingat cerita ini misalnya ya, apa itu Nebukadnezar misalnya itu, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara juga mengingat bahkan cerita Darius ya, yang di apa ini di setup oleh orang-orang yang iri dengan Daniel sehingga mengeluarkan satu perintah sehingga orang itu nggak boleh lagi beribadah kepada Allah yang lain gitu, termasuk nggak boleh beribadah kepada Yahweh ya. Saudara tahu cerita Daniel dan gua singa itu gitu. Jadi ini kan kontras ya, saya gambaran orang-orang yang seperti ini ya, Nebukadnezar ya, lalu terus kemudian apa itu orang-orang yang iri kepada Daniel itu ya, mencoba untuk membuat Israel itu meninggalkan Yahweh dan menyembah Allah-Allah yang palsu ya. Termasuk juga di dalam cerita Esther, kalau saudara memperhatikan di situ juga ada tekanan ya untuk assimilate begitu saja dengan kerajaan pagan itu gitu, dan menghilangkan identitas Yahudi ya. Ini masih sedang dibahas oleh pendeta Jethro. Saudara sudah mendengarkan beberapa kali khotbah ini. So sekali lagi ya, tokoh seperti Rahab, seperti Gibeonit, kaum Gibeonit ini ya, ini creating certain contrast itu dengan orang-orang yang membujuk atau merayu Israel untuk menyembah Allah mereka. Perhatikan juga dimensi kultik ya, dimensi kultik di dalam pemberian tanah ini ya, di dalam bagaimana Israel ini menerima berkat anugerah karunia Tuhan sehingga mereka bisa mendiami negeri atau mendiami tanah. Nah menarik saya kalau saudara membaca ini ya, kita baca di pasal ini ya, pasal 6. Kita membuka di dalam pasal yang ke-6, ya, jatuhnya Yeriko ya. Itu saudara baca di dalam cerita ini di dalam ayat yang ke-4 ya. Kita membaca atau dari ayat ketiga ya, dari ayat 3 saya baca. Saya membaca pasal 6 ayat ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, ya ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 6 hari ya. Ini motif ya saya, 6 hari. 6 hari lamanya. Lalu kemudian 4, ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Menarik kan saya di sini yang kalau mau dibilang yang berperang gitu ya, itu para imam gitu.
bukan pejuang-pejuang ya, bukan prajurit-prajurit, tapi para imam gitu. Apa ya poinnya gitu ya? Ini kan satu peperangan gitu. Poinnya yaitu sekali lagi ini adalah cultic happening ya. Ini jadi kita mesti membaca ini bukan cuma bicara tentang perang gitu ya, terus kita mengerti secara seliteral mungkin ya, ini perang nggak ada dimensi yang lain. Kalau nggak ada dimensi yang lain, kenapa mesti pakai ada imam terus ini ada hari ketujuh gitu ya, hari ketujuh dan sebagainya. Ini kan sebetulnya bahasanya bahasa cultic semuanya gitu. Bahasa tentang ya kehidupan Israel itu beribadah gitu. Jadi waktu tembok itu runtuh ya, saudara membaca di sini itu kan pada hari yang ketujuh di sini ya. Jadi yang ditekankan ini apa sih sebetulnya dengan keterlibatan para imam instead of pejuang-pejuang Israel yang gagah perkasa gitu. Ya ini sebetulnya bicara tentang simbol lambang dari kehadiran ya, the presence of Yahweh sebetulnya itu. Bicara tentang Yahweh yang hadir ya. Yahweh yang ya pada hari yang ketujuh itu terus kemudian dia itu menghancurkan kota itu atau tembok-tembok kota itu. Jadi saudara melihat di sini gambarannya itu lebih mirip liturgical procession sebenarnya gitu. Prosesi liturgis ya. Dan bukan cuma itu, bukan cuma di dalam cerita runtuhnya atau jatuhnya Yeriko, saudara juga bisa melihat bahkan itu waktu menyeberang Yordan, ini pun juga kita bisa baca sebagai cultic event ya, atau cultic happening. Misalnya kita baca, let's say ini mundur ya, tadi kan pasal 6, sekarang kita membaca pasal yang ketiga ya, mulai dari ayat yang ya kita baca dari ayat ke-5 saja ya. Saudara bisa baca dari ayat 1 sih, tapi mungkin kepanjangan kalau kita baca dari ayat 1 ya. Kita baca dari ayat ke-5 ya. 3 ayat yang ke-5 ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Lalu terus kemudian 6, dan kepada para imam. Kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Sekali lagi ya, sama ya, seperti cerita jatuhnya Yeriko, para imam yang berperang di sini. Di sini juga para imam yang berperan ya. Jadi para imam ini mau menyatakan apa? Ini bukan cuma sekedar military happening ya di dalam pengertian apa itu ya perang gitu kan ya. Ya memang ada dimensi perang betul, tapi di sini dimensi kultis ya, dimensi ibadah ya, dimensi kehadiran Yahweh itu sangat kuat ya di dalam cerita ini. Seperti saudara tahu, saya percaya saudara tahu ya ini kan orang suka membuat paralel ya antara menyeberang Yordan ini dengan cerita Exodus kan ya. Maksudnya ada paralelnya gitu ya. Kalau saudara memperhatikan. Nah ini misalnya di dalam 3, let's say kita baca 15-16 ya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ya. Jelas ini mengingatkan kita kepada ini ya, penyeberangan Laut Merah itu, cerita Exodus maksudnya. Ada paralel yang sangat kuat di sini ya. Ayat ke-17 saya baca ya, masih di dalam pasal ketiga. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara melihat di sini ada konsep mediasi kan ya? Ada konsep mediasi. Maksudnya dengan para imam itu ya, imam ini sendiri ya memang fungsinya kan mediator seperti sudah tahu gitu ya. Dan jelas kalau di dalam perjanjian baru ini jelas menunjuk kepada Yesus Kristus gitu. Di dalam bagian ini, tapi kalau sudah membaca, ini kan karena para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu berdiri di tanah, tetap berdiri di tanah yang kering itu,
Ya, sehingga seluruh bangsa Israel itu bisa menyeberang tanah yang kering yang dijejaki oleh para imam tersebut gitu. Jadi, saudara melihat baik di dalam cerita Exodus ya, maupun di dalam cerita ini penyeberangan Sungai Yordan di dalam kitab Yosua, saudara melihat sebetulnya yang sedang berjalan di depan ya itu adalah Tuhan sendiri gitu. Ini yang sedang prosesi di depan itu sebetulnya adalah Yahweh gitu. Ya, baik Yosua, para imam dan semua yang lain itu mengikuti dari belakang ya. Jadi kaitan dengan ibadah ini kita nggak bisa ignore ya, baik di dalam kitab Exodus seperti saudara tahu ya, itu kan bangsa Israel kan dipanggil keluar, saudara mendapati di dalam cerita itu dipanggil untuk beribadah kan ya. Ya, jadi kan dikeluarkan dari Mesir ya, supaya mereka bisa beribadah di padang gurun kan ya. Ini juga prosesi kan saya, prosesi ibadah gitu sebetulnya, supaya mereka bisa menyembah Tuhan di padang gurun. So, sama ini ya, tanah perjanjian ini juga dimengerti sebagai prosesi ibadah juga gitu. Maksudnya menyeberang Sungai Yordan paralel dengan menyeberang Laut Merah gitu kan, pembebasan ya. Terus kemudian apa? Masuk ke tanah perjanjian kan. Masuk ke tanah perjanjian itu apa maksudnya? Ya, kalau dari perspektif ini ya, perspektifnya adalah perspektif Keltik. Perspektif tanah di mana mereka cuma sekedar bisa membangun rumah, terus bercocok tanam atau punya keluarga. Ini bukan nggak penting ya tentu saja gitu. Penting ada aspek itu, bahkan bekerja dan sebagainya, dimensi ekonomi, ya betul gitu. Tapi jangan melupakan dimensi Keltik, dimensi ibadah. Gitu. Di dalam kitab Yosua ini ya, bangsa Israel itu menyeberang Sungai Yordan, ya masuk ke tanah perjanjian, ya sama seperti Israel yang di dalam kitab Exodus itu menyeberang Laut Merah untuk apa? Untuk bisa beribadah. Di sini juga masuk ke tanah perjanjian untuk beribadah juga, sama ya di dalam hal ini. So, ini bicara tentang prosesi Yahweh yang mendahului Israel, gitu. Yang di perantarai melalui para imam nih ya, para imam yang menjejakkan kakinya sehingga tanah itu kering bisa diseberangi gitu. Yet despite ini saya, despite ya ini semua kita bicara tentang peperangan Yahweh gitu, Yahweh yang prosesi, Yahweh yang berjalan di depan, lalu tanahnya pun itu adalah pemberian dari Yahweh. Tapi bukan berarti terus kemudian kitab Yosua ini sama sekali merayakan pasif gitu, kepasifan atau fatalisme bahkan. Ya tidak gitu ya, seperti kayak kita di dalam di dalam doktrin reform orang salah mengerti ya kalau dibilang kita terus kemudian ajarkan terus kemudian resepsinya berarti fatalisme, resepsinya berarti kepasifan, yaitu orang yang nggak mengerti doktrin kedaulatan Allah. Saudara. Di sini juga ini Yahweh yang berdaulat, yang memberikan tanah ini Yahweh. Ini bukan kerja kerasnya Yosua. Ya, dan kenapa imam gitu ya, yang sebetulnya sangat nggak relevan di dalam war kan ya, di dalam meruntuhkan tembok gitu kan, ini sama sekali nggak relevan kan sebetulnya imam gitu. Tapi kenapa justru imam di situ yang ini ya, yang di sana? Ya, karena memang ini peperangan Yahweh dan memang ini bukan tanpa aspek Keltik seperti yang tadi kita sudah katakan. Ya, by the way istilah Keltik itu saudara yang mungkin agak jarang mengikuti PA di Kelapa Gading, Keltik itu maksudnya bukan cult di dalam pengertian cult sesat, bukan itu maksudnya. Keltic life itu maksudnya adalah kehidupan yang ada kaitannya dengan ibadah gitu. Itu istilah cult ya, Keltic, bukan cult seperti yang dimengerti dalam pengertian cult sekte sesat dan sebagainya, bukan itu maksudnya ya. Tapi yang berkaitan dengan dimensi ibadah gitu, dengan aspek ibadah. So, balik lagi ya. Tentu kita salah kalau kita mengatakan karena ini adalah pemberiannya Yahweh ya. Tanah ini gift of the Lord. Lalu terus kemudian ya sudah dong berarti ini ya dari sisi manusia totally pasif di dalam pengertian ini, nggak ada tanggung jawab sama sekali. Tidak, karena kalau saudara membaca ini ayat yang terkenal ya, sudah bisa membaca di dalam pasal 24 Yosua ya, kita baca bagian ini 24 ayat yang ke 15 ya. Ayat yang terkenal ya, saya percaya saudara familiar dengan ayat ini di pasal 24.
24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ya, ditarik sampai kepada tradisi bapa leluhur, atau Allah orang Amori yang kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh. Jadi ya menurut siapa ini saya menurut Georg Henschel ya saya, menurut Georg Henschel ini sebetulnya gambaran seperti ini ya, tantangan untuk memilih seperti ini ya. Ini lumayan jarang saya di dalam Perjanjian Lama gitu. Ayat yang seperti ini ya, untuk tantangan untuk memilih gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Yosua ini menjadi satu teladan ya, menjadi satu model ya untuk menantang Israel kepada penyembahan yang tidak mendua hati. Nanti saudara bisa ketemu lagi dalam zaman Elia gitu misalnya ya. Elia akan mengatakan kepada Israel, berapa lama lagi kamu ini mendua hati ya? Berapa lama lagi hatimu itu bercabang seperti ini gitu. Ya Yahweh, ya Baal gitu, ya pilihlah gitu, pilihlah. Sama ya, di sini sudah bisa mendapati message yang sama di dalam kitab Yosua. Ini kalau dalam istilah teologi disebut dengan istilah monolatri ya, saudara, monolatri. Sudah tahu istilah idolatri ya, itu idolatry, ya ini adalah monolatri ya. Monolatri itu artinya apa saudara? Yaitu satu tuntutan untuk menyembah Tuhan, menyembah Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang sejati. Tidak ada Allah yang lain ya, kecuali Yahweh, kecuali Tuhan. Nah, ini namanya monolatri ya. Dan monolatri ini penting ya. Sekali lagi ya, saudara jangan lupa ya, ini kitab ini diresepsi di dalam zaman pembuangan gitu, di dalam zaman pembuangan exile. Kepentingannya apa sih message monolatri ini ya? Israel itu harus tahu mengapa itu mereka akhirnya itu terbuang. Mereka akhirnya masuk ke dalam pembuangan, tidak lain tidak bukan yaitu karena mereka ya nggak mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Yosua di sini. Mereka mendua hati, mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Mereka menjalin hubungan dengan Mesir ya. Kapan deh? Kalau nggak salah minggu bukan minggu lalu sih, minggu lalu yang khotbah ini Pak Ruben ya, minggu sebelumnya lagi ya, di dalam kitab pengkhotbah ya, saya kita membicarakan tentang human wisdom yang seringkali ini ya, meaningless dan ya yang bukan bijaksana itu ya. Israel itu Israel itu negara kecil kita tahu ya. Tapi sebelum Israel terus akhirnya jatuh ke tangan orang-orang atau bangsa Asyur ya. Israel tuh pikir, waduh kita ini kecil ya, ini kita bahaya ya di dalam keadaan seperti ini. Maka politikus-politikus Israel itu berpikir, wah kita nggak bisa kayak begini, kita harus menjalin alians dengan Mesir ya. Maka Israel membuat covenant dengan Mesir. Wah, dan justru ya, karena Israel membuat alians dengan Mesir, lalu kemudian itu membangunkan ya macan tidur, membangunkan bangsa Asyur ya, yang tadinya itu sebetulnya nggak berencana untuk berperang dengan Israel, ya karena bangsa Israel insignificant loh. Tapi karena Israel terus membangun alians ya covenant dengan Mesir, maka akhirnya bangsa Asyur itu menyerang Israel. Dan saudara tahu itu cerita kejatuhan ini ya. Kejatuhan kolapsnya kerajaan utara itu ya, karena Asyur kemudian menyerang Israel. Gitu. Justru ironisnya ya gara-gara Israel itu dengan bijaksana manusia, bijaksana politikusnya, mereka pikir kita akan lebih aman kalau kita menjalin covenant dengan Mesir. Nah ini ironis sekali, bukan kebetulan ya, bukan kebetulan. Saya pikir di sini Mesir itu juga bukan kebetulan, kenapa Mesir? Karena Israel kan sebetulnya itu dibebaskan dari Mesir kan ya di dalam cerita Exodus. Untuk apa? Mengikat covenant ya, perjanjian dengan Yahweh. Tapi sekarang balik lagi mengikat dengan Mesir gitu. Ibaratnya kan begitu ya,
bukannya bergantung ya kepada Yahweh yang dengannya Israel itu terikat secara perjanjian, covenant antara Yahweh dan Israel, tapi mereka menjadi covenant breaker, ya, mereka menjadi orang-orang yang merusak perjanjian itu, ya, yang tidak menaati covenant itu, akhirnya membuat covenant baru dengan Mesir. Kacau ya saya ini. Nah itu kalau sudah membaca di dalam kitab nabi-nabi, nah itulah yang dipakai dengan istilah perjinahan ya namanya. Istilah perjinahan itu bukan di dalam pengertian pernikahan seksual gitu saya, di dalam istilah politik itu maksudnya perjinahan yang dipakai di situ yaitu tidak lagi bergantung, tidak lagi mengandalkan Yahweh, tapi mulai mengandalkan kuasa perang, mengandalkan kuasa militer, mengandalkan kuasa manusia. Di dalam hal ini ya representasinya adalah Mesir. Padahal Israel sudah dibebaskan dari Mesir. Jadi ini betul-betul satu betrayal, ya, satu pengkhianatan terhadap cerita Exodus. Ya. Maka akhirnya apa sih? Ya akhirnya mereka masuk ke dalam pembuangan. Nah, saudara melihat di sini selain itu tadi ya, ini juga ada isu monolatri gitu yang dilanggar. Israel yang seharusnya itu tidak mendua hati, mereka harusnya beribadah dan menyembah Yahweh saja, tapi mereka menyembah dewa-dewa lain, ya. Mereka mengikat perjanjian covenant dengan bangsa yang powerful, dianggap powerful seperti Mesir, dan tidak mencukupkan diri ya dengan Yahweh gitu. Nah inilah menjadi persoalan. Maka saudara melihat kalimat daripada Yosua, tantangan ini penting sekali, ya, karena ini mengingatkan kepada orang-orang yang nanti ya waktu terbuang, gitu ya, waktu mereka di dalam zaman pembuangan, mereka jadi tahu ini loh, karena ini kita ini dibuang oleh Tuhan. Karena ini kita masuk ke dalam pembuangan. Kenapa? Ya karena kita memilih yang salah. Padahal Yosua sudah memperingatkan. Nah, ini menjadi satu narasi yang penting gitu untuk eksistensi Israel juga di dalam masa pembuangan. Nah, sekali lagi tadi kita mengatakan ini ya karena ada inclusion, ada pengikut sertaan daripada Allah-Allah yang lain, dewa-dewa yang lain, dan itu akhirnya menyebabkan Israel itu masuk ke dalam masa pembuangan. Saudara bisa melihat ini ya, ada kalimat yang sebetulnya itu kita sangat bisa tafsir, dikaitkan dengan pembuangan gitu di dalam Yosua ya. Yosua pasal 23 ya, ayat 12 sampai 16. Yosua 23 12 sampai 16. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Yahweh Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Ini Yosua segera akan pergi ya maksudnya. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini. Memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Kamu segera binasa dari negeri yang baik. Ya, nubuatan ya terhadap exile. Dan betul saja ternyata Israel tidak mendengarkan perkataan ini. Jadi saudara bisa membaca ini di dalam ini namanya disebut ini ya Pak, Not bilang ya ini Deuteronomistic history ya. Dari pembacaan Yosua, ya hakim-hakim dan seterusnya. Orang Israel di dalam masa pembuangan itu mereka bisa melihat, mereka bisa introspeksi gitu. Nah inilah ya,
Kenapa kita akhirnya berakhir di sini? Karena memang sudah dikatakan, sudah pernah diperingatkan sebetulnya gitu oleh Yosua, tapi ya mereka nggak mendengarkan. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya terbuang ke tempat pembuangan itu. Mereka menjadi covenant breaker, menjadi apa ini ya, orang-orang yang merusak perjanjian itu ya, mematahkan perjanjian itu. Padahal seharusnya mereka apa? Kalau tidak begitu, kalau seharusnya yang dikehendaki apa ya? Tadi kita sudah mengatakan ya, monolatri, gitu, menyembah Yahweh saja, dan juga ini ya, orientasinya itu adalah Torah itu sendiri. Maka ini Yosua ya, setelah Pentateuch ya, Pentateuch itu kan ada Exodus ya, sampai kepada Deuteronomi ya. Ini kan bicara Torah ya. Lalu terus kemudian masuk Yosua. Nah, itu bukan kebetulan ya kalau saudara membaca di dalam pasal yang pertama itu misalnya ya. Pasal yang pertama, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 misalnya ya. Pasal pertama. Ini kan bagian awal ya. Saya bacakan ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi Tuhan mengatakan kepada Israel di sini ya, Tuhan mengatakan supaya mereka ini berpegang pada seluruh hukum yang telah diperintahkan ya kepada Israel ya oleh hamba Tuhan yaitu Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara teringat Mazmur 1 ya, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada rujukan saya ke ayat ini. Yosua 1 ayat 8. Jadi Mazmur, kita sudah pernah bahas ya, Mazmur 1 itu kan programatis. Ya, sudah tahu Mazmur itu kan ini ya, apa bisa dibagi menjadi 5 gitu. Jadi seperti kayak kitab Taurat, ada 5 bagian. Dan Mazmur 1-nya itu seperti satu prolegomena, ya ini pasal programatik mengarahkan seluruh Mazmur itu dibaca sebagai instruksi alias sebagai Taurat sebetulnya gitu. Nah, di sini kalau sudah membaca, ini kitab Yosua, maksudnya the so-called Deuteronomistic history ini ya, ini dimulai dengan orientasinya itu, Torah gitu. Jadi supaya orang Israel itu hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, ya, Tuhan memberkati mereka, ya, Tuhan nggak membuang mereka, apa? Yaitu dengan mereka berpegang teguh pada Torah. Perjanjian atau covenant itu bukan tanpa Torah, gitu. Jadi ada teologi covenant dan juga ada teologi Torah di sini kan ya. Nah, ini adalah Torah yang diberikan Allah kepada Israel melalui Musa. Saudara bisa membaca itu di dalam pasal 1 ini ya. Jadi jelas kalimat ini apa mengarahkan kepada pentingnya Torah di dalam kehidupan Israel gitu. Bagian terakhir, sekarang kita membicarakan tentang ya pribadi Yosua ini sendiri ya. Nah, seperti saudara tahu itu etimologinya ini ya, Pak Yosua itu kan ini ya ya Yahweh itu adalah keselamatan gitu atau Yahweh adalah pertolongan. Needless to say ya ini kan ya ini adalah nama Yehoshua ya, nama yang di dalam perjanjian baru yaitu nama Yesus itu ya sebetulnya. Yahweh adalah keselamatan ya. Nah ini jelas bahwa pribadi Yosua sendiri ini menunjuk atau merupakan types dari Kristus. Apa sih yang digambarkan di dalam pribadi Yosua ini ya? Again, kita seringkali kan menggambarkan ini apa panglima perang gitu kan ya. Ini Yosua ini apa hero yang memimpin seluruh Israel untuk bisa akhirnya merebut tanah perjanjian. Tadi kita sudah mengatakan saya penekanan di dalam kitab Yosua itu bukan perebutan tanah, tapi pemberian tanah oleh Yahweh gitu. Jangan GR ya saya. Kita ini bukan merebut apa-apa, kita ini menerima saja gitu. Ini bagian penting loh saya. Saudara jangan berubah di dalam cerita kehidupan saudara. Saudara mengawali dengan teologi anugerah, tapi saudara mengakhirinya dengan teologi semi pelagianisme gitu misalnya, atau pelagianisme bahkan. Seperti kayak seluruh kekristenan itu tentang hasil peperangan kita dan sebagainya ya. Itu pembacaan yang betraying teologi anugerah saya sebetulnya gitu. Dan kalau sudah membaca ya di dalam Deuteronomi ya misalnya ya Deuteronomi ini kitab sebelum Yosua ya.
Kita membaca Deuteronomi pasal 31 ya. Pasal 31 kita membaca ayat 7 ya, ini LAI memberikan judul Yosua itu pengganti Musa kan ya. Saya baca Deuteronomi ulangan, maksudnya 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Coba sudah perhatikan ya di dalam bagian ini ya. Jadi Yosua ini apa sih perannya ya? Yosua perannya adalah memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Itu perannya Yosua gitu. Tapi siapa yang memberikan? Bukan Yosua, bukan. Ini adalah Tuhan yang memberikan kepada Israel ya. Dan bahwa ini dijanjikan juga oleh Tuhan ya. Jadi ini adalah land of promise ya. Waktu dikatakan ini land of promise land ya. Ini berarti bicara tentang Tuhan yang menjanjikan ya. Karena bukan janjinya Yosua kan ya. Bukan janjinya Musa juga, tapi janji Tuhan. Promised land, itu membawa kita untuk melihat Yahweh yang berjanji. Lalu kemudian yang memberi siapa? Juga Yahweh, yang memberikan juga adalah Tuhan. Nah, Yosua lalu di mana? Nah, Yosua ini adalah yang memimpin bangsa Israel atau umat Israel untuk memiliki negeri ini. Gitu. 31 ayat 8, nih, saya baca, ayat berikutnya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Yahweh berjalan di depanmu ya. Dan bukan cuma itu, kita membaca di dalam ya ini agak jauh ya, saya di dalam pasal 3 ya. Kita pasal 3 ya. Ini apa? Ayat yang ke-22, maksudnya kitab Ulangan ya. Kenapa Ulangan ya? Karena Ulangan dan Yosua ini dekat sekali gitu ya. 22, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Dialah yang berperang untukmu. Ya ini kan bicara tentang mereka nanti akan memasuki tanah Kanaan ya, seperti sudah bisa membaca di dalam perikop berikutnya, yaitu mulai pasal 3 ayat 23 dan seterusnya, itu kan ini ya, bicara tentang apa Musa yang terus kemudian tidak diperkenankan masuk tanah Kanaan ya. Jadi istilah perang di sini jelas ya, ini bukan bukan di dalam zamannya Musa, tapi jelas di dalam zaman Yosua kan ya. Tapi siapa yang berperang di situ? Yang akan berperang di sini dikatakan adalah Tuhan Allahmu. Dialah yang berperang untukmu, ya. Jadi sudah di sini peran daripada Yosua itu adalah memimpin umat Israel ini untuk memasuki tanah perjanjian itu. Sedangkan yang berjanji siapa? Yahweh. Yang memberikan tanah siapa? Yahweh. Yang berperang siapa? Yahweh, yang berperang ya. Dan seperti nyata di dalam cerita jatuhnya Yeriko itu kan jelas sekali ya, itu bukan Yosua yang berperang, itu jelas Yahweh yang berperang. Nah, Yosua dan Musa tentu saja ada paralel ya di sini ya, ada paralel yang kuat antara Yosua dan Musa. Itu seperti tadi kita sudah singgung ya, sebagaimana ada paralel antara menyeberang Sungai Yordan dan menyeberang atau melintasi Laut Merah itu ya, itu ada paralel. Demikian juga Yosua dan Musa ya, itu saudara bisa menemukannya itu sampai dicatat ya, setidaknya itu ada 2 kali gitu. Kalau kita baca misalnya ini ya, di dalam pasal 3 ya, ayat 7 ya, pasal 3 ayat 7 itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, ini kitab Yosua maksudnya 3 ayat 7. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Ini Musa ya, Yosua. Ini kan peristiwa menyeberangi Sungai Yordan ya di dalam pasal 3. Nah, saudara bisa membaca juga di dalam pasal 4 ya. Pasal 4 ayat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Ya, ada paralel di sini kan ya, Yosua, Musa gitu.
Tapi yang menarik, yang nggak kalah menarik adalah ini ya, saya paralel yang juga sebetulnya itu cukup kuat di dalam cerita yang dicatat dalam Yosua pasal 5 ya, Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Yang panglima bala tentara Tuhan ya. Dan ini mirip sekali ya, saya maksudnya ada paralel dengan cerita panggilan Musa ya, amanat yang diterima Musa di Exodus atau Keluaran pasal yang ketiga ya, maksudnya di semak yang menyala ya, saudara tahu cerita itu kan ya, panggilan Musa itu. Nah, kita membaca di dalam Yosua 5 ya, Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, yang melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Ya, saudara pasti sangat familiar dengan kalimat ini kan ya. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ya, nggak bisa lebih jelas lagi, so ini paralel dengan Musa kan ya. Dan Yosua berbuat demikian. Ya, ada yang menarik tentu saja di dalam bagian ini sekali lagi untuk mengafirmasi apa yang kita sudah katakan ya. Waktu Yosua tanya di sini ya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ini perspektifnya kan dari perspektif Yosua gitu kan ya. Yosua dan Israel lah, let's say gitu ya, meskipun nggak harus secara individual, let's say secara komunal sekalipun ya. Tapi ini kan dari perspektifnya Yosua dan Israel. Jadi ya, kalau dari sudut pandang saya, Israel, kamu ini sebetulnya kawan atau lawan gitu. Tapi terus kemudian saudara perhatikan jawab ini, bukan ya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Yosua bukan panglimanya, saya bukan gitu. Yosua bukan pemimpin perangnya. Gitu. Kalau Yosua pemimpin perangnya, ya Yosua tanya kalimat ini, "Kawankah engkau atau lawan?" Ya jawabannya harusnya kawan kok ini kawan. Saya akan mendukung kamu, hai Yosua, gitu misalnya. Tapi Tuhan posisinya bukan di situ, saya. Yosua posisinya juga bukan di sana. Maka saudara melihat di dalam setelah kalimat ini dikatakan ya, "Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan," dan Yosua menanggapinya dengan tepat. Dia sujud ya, dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Yosua bukan yang tuan, Yosua bukan yang panglima, lalu ini adalah yang akan mendukung dia di dalam peperangan. Tidak. Ini adalah panglima bala tentara Tuhan yang akan berperang itu ini. Yahweh sebetulnya ya. Maka Yosua langsung tahu ya, dia mengoreksi posisinya. Dia mengatakan, menyebut dirinya itu sebagai hamba ya. Dan menyebut Tuhan itu sebagai tuannya. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ya, soalnya kita kalau nggak hati-hati di dalam kehidupan ini minta seperti kayak Tuhan supaya berpihak kepada kita gitu ya. Tuhan supaya berpihak kepada kita. Jadi yang saya musuhi, biarlah Tuhan juga memusuhinya gitu. Tuhan kok dijadiin kayak anggota partai kayak begini, saya di mana lalu Tuhan harus memihak kepada saya gitu. Wah, repot sekali ya, ini apa. Tapi kalau sudah membaca di dalam cerita ini bukan demikian gitu. Tetapi kita yang seharusnya itu berpihak kepada Tuhan. Kita yang seharusnya membiarkan Tuhan itu memimpin kita dan bukan Tuhan itu yang memihak kepada kita. Mengerti ya kesulitan kita ya, mengerti kekesalan kita, kebencian kita terhadap siapa atau siapa gitu. Itu kanak-kanak sekali saya berpikir seperti itu. Saya bukan mau mengatakan Yosua kanak-kanak ya waktu bilang seperti ini, tapi kadang-kadang kita bisa nggak sadar gitu. Ya, ini yang diajak bicara itu sebenarnya Tuhan, tapi kita tanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Maksudnya seperti kayak kita yang jadi center. Kita yang jadi pusat, lalu orang lain itu ditentukan identitasnya berdasarkan saya. Kalau kamu baik-baik kepadaku, oh ya berarti kamu kawan. Kalau kamu tidak di pihakku, oh ya berarti kamu adalah lawan gitu. Kawan atau lawan gitu. Tapi sudah melihat di sini ya, senternya siapa? Ya senternya saya gitu. Kita bersyukur dalam cerita ini ya, Yosua nggak perlu terlalu panjang berpikir, tapi langsung diselesaikan di sini ya posisinya. Setelah di sini dia mengatakan akulah panglima bala tentara Tuhan, maka Yosua ya di sini dia langsung sujud
mukanya ke tanah, menyembah dan menyebut dirinya itu hamba. Ini seharusnya menjadi satu sikap yang ada pada saudara dan saya. Mungkin poin terakhir saya ini poin terakhir setelah kita bicara tentang ini ada paralel yang sangat dekat dengan cerita panggilan Musa dan panggilan Yosua. Saudara juga melihat di dalam Exodus, ini balik ke belakang di dalam Keluaran, itu saudara melihat penggambaran Yosua yang digambarkan sebagai sosok yang murni. Maksudnya nggak ikut terbawa kepada kejatuhan Israel ya, dengan golden calf, anak lembu emas dan sebagainya. Itu saudara mendapat cerita Yosua itu bersama dengan Musa ya di Gunung Sinai. Saudara bisa mendapati di dalam Exodus pasal yang ke-24 ya. Coba kita Exodus pasal 24 ayat yang ke-13 ya. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ya. Jadi saudara melihat di sini Yosua itu menyertai Musa, jadi dia enggak berbagian ya di dalam kejatuhan Israel dengan anak lembu emas seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ya di situ. Karena apa ya? Karena sekali lagi ya, Yosua itu menyertai Musa di sini. Dan gambaran yang lain lagi juga saudara mendapatkan cerita ini ya, Yosua yang juga bersama dengan Kaleb ya. Kita sudah pernah bahas ini waktu kita membahas di dalam kitab Numbers ya. Saudara hopefully masih ingat ya. Jadi ada dua orang di sana ya yang tidak putus asa, yang tetap percaya dan beriman, yaitu Yosua dan Kaleb ya. Saudara bisa membaca di dalam Numbers, Bilangan pasal ke-14. Kita membaca ayat 6 ya, saya baca di sini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi sudah membaca di dalam cerita ini, Yosua dan Kaleb ini menjadi model orang Israel yang tetap berpegang pada Taurat, ya, tidak mengkhianati covenant, ya, dan beriman kepada janji Tuhan. Ya, needless to say sekali lagi ya, ini kalau di dalam perjanjian baru kita melihat yang membawa kita untuk pada akhirnya itu masuk ke dalam tanah perjanjian, tempat peristirahatan, yaitu adalah Yesus Kristus ya. Yosua ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus ya. Bukan cuma itu, bahkan Yesus Kristus itulah ya peristirahatan itu sendiri. Yesus Kristus itulah sebetulnya juga bisa dikatakan sekaligus yang membawa dan juga adalah tanah perjanjiannya gitu, karena di dalam Yesus kita mendapatkan rest. Di dalam Yesus kita mendapatkan tempat perhentian kita ya. Di dalam Yesus kita mendapatkan kelegaan ya. Hidup di dalam dunia, ya kita seperti musafir yang letih lesu dan sebagainya, tapi Yesus menawarkan kelegaan di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya melalui perenungan dari kitab Yosua ini ya, dengan segala macam dimensi termasuk resepsinya yang ada di dalam zaman exile, ini menolong kita untuk mewarnai kehidupan kita sekarang ya. Kita quote unquote kita juga bisa bilang ini juga ada paralel dengan exile ya, karena kita masih belum homecoming, kita akan menuju kepada tanah perjanjian ya. Nah, sama seperti orang-orang yang dalam zaman Israel, zaman pembuangan, waktu mereka membaca kitab Yosua, mereka bisa dibangkitkan keberanian dan pengharapan mereka. Maka demikian juga saudara dan saya, waktu kita membaca dan cerita Yosua ini bisa menjadi kekuatan, hiburan, tapi juga sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap berada pada perjanjian kita dengan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Kita sampai di sini saya pembahasan pada malam hari ini. Mari kita mengakhiri dengan doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa mempelajari kitab Yosua ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dan ini pun juga bisa menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan juga teguran di dalam kelemahan kami, dalam perjalanan kehidupan kami mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua janji Tuhan. Dan terima kasih untuk firman yang sudah diberikan. Kami menyerahkan hidup kami ini di dalam belas kasihan dalam anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.